Oke. Apa nih teman-teman? D fix. Oke, betul sekali Karen. D, aktivitas berdasarkan pendapat Karen ya, betul sekali. Aktivitas V-nya itu adalah V5, antre adalah antre, izin adalah izin. Oke. Jadi kata baku yang tepat itu adalah D. Oke, next lagi teman-teman. Nanti juga ada tipe soal dari struktur kalimat. Nah, teman-teman boleh catat tipe-tipenya nanti. Teman-teman boleh di-share di browser atau contoh soal struktur kalimat, contoh soal diksi kata. Nanti ada beberapa pilihan contoh soal, teman-teman bisa berlatih juga seperti itu. Struktur kalimat. Di sini fokusnya teman-teman melihat kata kuncinya kalimat aktif atau pasif, langsung atau tidak langsung sesuai SPOK. Nah, struktur kalimat sama tadi. Di sini ada contoh kalimat aktif. Ibu membuat kue bolu. Nah, sesuai SPOK ada ibu membuat adalah predikat, kue bolu adalah objek. Kemudian kalimat pasifnya, kue bolu dibuat oleh ibu. Kunci dari kalimat pasif ya teman-teman, mereview kembali materi SMA, yaitu biasanya kalimat pasif itu di mana kata objeknya itu diposisikan ke depan, kemudian ada tambahan oleh. Nah, kemudian diberikan verba pasif juga yang sesuai. Kemudian contoh soalnya, kalimat pasif dari kata petugas membersihkan taman setiap pagi adalah, silahkan dilihat baik-baik contoh soalnya teman-teman. A, setiap pagi taman dibersihkan oleh petugas. B, taman petugas dibersihkan pagi. C, petugas pagi dibersihkan taman. D, dibersihkan taman oleh petugas. Oh, kira-kira jawabannya ternyata sudah muncul ya teman-teman. Adalah oke, apel. Setiap pagi taman dibersihkan oleh petugas. Nah, seperti tadi strukturnya, ingat ya kalau kalimat pasif kuncinya adalah objek itu dibawa ke belakang. Objek dibawa ke depan, kemudian ada tambahan oleh, dan kemudian subjeknya itu berada di belakang. Jadi posisinya terbalik. Itu kata kunci untuk melihat kalimat itu pasif atau aktif. Kemudian, nah, saya singkat lagi ya. Aduh, kelihatan nih jawabannya. Semoga. Oke, maaf ya, mungkin kelihatan jawabannya. Mana struktur selanjutnya? Sinonim dan antonim. Teman-teman ini kelihatan ya? Sinonim dan antonim di sini teman-teman bisa difokuskan kata kuncinya makna, padanan, dan lawan kata. Nah, sinonim yaitu makna yang sama, kemudian antonim adalah lawan kata. Nah, sesederhana itu sih sebenarnya teman-teman hanya mereview kembali materi SMA. Contoh kalimat sinonim yaitu kata mengutarakan bersinonim dengan menyampaikan. Contoh antonimnya, kata abstrak berantonim dengan konkret. Nah, contoh soalnya teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada kata kontradiksi. Apa sih itu kontradiksi, teman-teman? Ada yang mau berpendapat? Menurut teman-teman, kontradiksi itu apa? Nah, boleh present atau langsung on mikrofonnya. Oke, Kak Muhammad Isran Darmawan, silahkan. Apa sih menurut Kak Isran itu kontradiksi? Oke, terima kasih Kak. Menurut saya kontradiksi itu adalah suatu hal yang eh, berlawanan gitu Kak. Iya, sesuatu hal yang berlawanan. Oke. Yang lain ada yang mau berpendapat? Apa sih itu kontradiksi?
lagi kesempatan untuk berbicara juga boleh. Ada yang mau lagi berpendapat apa sih itu kontradiksi? Oke, Karen, silahkan. Aku izin nambahin aja dari yang sebelumnya, Kak. Ya, oke, Jadi boleh. itu maksud dari kata berlawanan tadi adalah ketika kita tidak sependapat dengan suatu hal ataupun kayak kita itu nggak setuju nih sama suatu hal gitu. Jadi kita berlawanan pendapat antara yang satu dengan yang satunya. Kita aja sih selain dari pendapat juga bisa, tapi lebih dominan ke pendapat sih kalau menurut aku. Iya, Masya Allah. Terima kasih, Karen. Betul sekali yang dikatakan oleh Karen tadi juga. Berarti sinonim kata itu yang sesuai apa? Jawabannya adalah B, penyangkalan. Nah, karena persetujuan itu lebih mengarah ke antonimnya. Perdebatan juga itu adalah berbeda makna dengan kontradiksi. Perdebatan itu lebih mengarah kepada bagaimana kita berbeda pendapat dan ingin mempertahankan satu pendapat. Nah, sedangkan kepastian itu tidak sesuai dengan sinonim kontradiksi. Next ya, tips selanjutnya di dalam soal UKBI juga akan muncul tipe soal ejaan dan tanda baca. Nah, teman-teman boleh lihat berdasarkan struktur nanti soal di UKBI akan ada mencari huruf kapital, menempatkan huruf kapital sesuai dengan aturannya, sesuai dengan kaidahnya. Kemudian ada dari segi tanda baca. Kapan tanda baca koma itu ditempatkan, kapan titik itu diposisikan, kapan titik dua, kapan juga tanda petik. Kemudian ada penulisan kata serapan. Nah, jadi teman-teman untuk memperbanyak kosakata serapannya ini mungkin bisa juga teman-teman cari di apa kamus bahasa Indonesia supaya teman-teman tahu. Kemudian contoh soalnya, tipe soalnya ini yang saya angkat. Presiden Joko Widodo meresmikan jembatan merah. Nah, kira-kira yang benar itu adalah Presiden Joko Widodo meresmikan jembatan merah. Nah, dari segi yang dibenarkan adalah penempatan posisi huruf kapitalnya ya, teman-teman. Kata presiden huruf besar atau huruf kapital, kemudian nama orang itu diingat, kita mereview kembali materi SMA yaitu huruf kapital. Kemudian jembatan merah menunjukkan tempat, nama tempat itu juga huruf kapital. Kemudian contoh soal. Manakah kalimat yang penulisannya sesuai dengan ejaan, kaidah ejaannya? A, dia tanda petik dia berkata, saya akan datang nanti sore. B, ia berkata, koma, tanda petik saya akan datang nanti sore. Tolong teman-teman perhatikan posisi huruf kapitalnya. C, ia berkata, saya akan datang nanti sore. Dan D, ia berkata, saya akan datang nanti sore. Lihat posisi huruf besar, huruf kapitalnya ya. Kira-kira teman-teman, ini jawaban yang benar adalah B. Ia berkata, koma, kemudian tanda petik saya akan datang nanti sore. Kira-kira ada yang mau berpendapat kenapa sih B itu menjadi opsi pilihan yang benar? Ada yang mau berpendapat? Ayo teman-teman supaya kegiatan kita malam hari ini hidup. Ada interaksinya. Oke, Kak Baga silahkan. Apa sih alasannya kenapa bisa B itu menjadi salah satu opsi pilihan yang benar? Kalau menurut saya yang opsi B itu karena dia kutipan, Kak. Dia menyampaikan kutipan. Iya, betul. Ada lagi berdasarkan analisisnya? Terus kalau misalkan dalam satu kalimat, kalau mau menyampaikan kutipan tuh memang harus dipisah sama tanda koma gitu. Iya, betul. Betul sekali yang disampaikan oleh Kak Bagas. Dari segi biasanya penulisan dalam pernyataan, entah itu dalam teks bahasa Indonesia, memang pernyataan ia berkata, nah diikuti dengan tanda koma, kemudian saya akan datang nanti sore, tanda petik, ingat sayanya, ini adalah
kalimat yang disampaikan harus huruf kapital akan datang nanti sore. Nah, kita next lagi. Nah, kalimat efektif dan ambigu. Nah, teman-teman perlu juga lebih peka dibanding tadi. Itu contoh simpel sederhananya terkait dengan penempatan tanda baca dan huruf kapital. Ini lagi kita kalimat efektif dan ambigu. Fokus ke penghematan kata. Jangan sampai ada kata yang teman-teman baca memiliki makna ganda. Nah, kemudian kejelasan makna tidak ada penafsiran ganda. Nah, di sini ada contoh soalnya tidak efektif. Dengan adanya perbaikan, maka kondisi jalan menjadi lebih baik. Di sini terjadi ada redundansi. Nah, dengan kata, dengan adanya, dan maka. Jadi dalam artian penekanannya itu berulang. Sehingga kalimat efektifnya itu kita perbaiki. Perbaikan membuat kondisi jalan lebih baik. Nah, contoh kalimat ambigu, ia melihat anak itu dengan teropong. Ambigu, siapa yang pakai teropong? Contoh soalnya teman-teman. Kalimat berikut yang efektif adalah, teman-teman perhatikan kalimat yang efektif. Karena ia sakit, maka ia tidak masuk. Karena sakit, ia tidak masuk. C. Karena ia sakit, maka tidak masuk ia. Perhatikan ya teman-teman. Clue-nya adalah kehematan kata, kejelasan makna, dan tidak ada penggandaan tafsiran. Kemudian bagian opsi D, maka karena sakit ia tidak masuk. Kira-kira kalimat berikut yang efektifnya ada di mana? Clue-nya di jawabannya B. Kira-kira apa sih alasannya teman-teman? Berdasarkan pengamatan teman-teman. Ada yang mau berpendapat? Di sini teman-teman fokusnya ketika mendapatkan soal yang seperti ini, teman-teman lihat bagaimana struktur kalimat tersebut dari segi penghematan kata, kejelasan makna yang disampaikan, tidak ada penafsiran ganda. Kalau ada penafsiran ganda berarti otomatis itu langsung dieliminasi. Nah, ketika kita melihat ada kalimat yang terlalu menggunakan redundansi, berarti bisa juga dieliminasi. Oke, Kak Haura Ramadhani, silahkan. Boleh berpendapat kenapa bisa B menjadi jawabannya untuk pertanyaan ini. Izin berpendapat, Kak. Oke. Menurut saya jawabannya betul yang B, karena sesuai dengan penjelasan yang di atas, kita perlu adanya kehematan kata. Maka dari itu, karena sakit, ia tidak masuk sekolah. Itu menurut saya lebih to the point gitu, Kak, simpelnya. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Aura. Keren sekali pendapatnya. Oke, teman-teman, kita analisis. Poin A. Karena ia sakit, maka ia tidak masuk. Terdapat kata yang dalam artian terjadi redundansi juga ini. Kata ia berulang kembali kata ia. Padahal subjeknya tetap ia. Nah, kemudian C, karena ia sakit, maka tidak masuk ia. Hampir mirip dan juga kejelasan makna ini kurang jelas dalam penafsiran kalimat tersebut. Maka untuk poin D, maka karena sakit ia tidak masuk. Dari segi struktur juga tidak sesuai teman-teman. Jadi poin D adalah jawaban yang paling tepat. Oke, kita next. Hubungan antara kalimat, kohesi dan koherensi. Hubungan sebab dan akibat. Karena jika boleh dilihat fokusnya penggunaan konjungsi urutan logis antara kalimat. Di mana contoh kalimatnya? Dia tetap bekerja keras meskipun sedang sakit. Bisa diamati ya teman-teman. Dia tetap bekerja keras meskipun sedang sakit. Contoh soalnya. Pilih konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat berikut. Anita belajar dengan giat. Kira-kira pilihan apa yang sesuai? Ia ingin lulus seleksi beasiswa. Berarti
Opsinya ada A, walaupun, B, karena, C, padahal, D, melainkan. Nah, jawaban yang muncul ini di layar ada B, karena. Nah, teman-teman sepertinya ini agak mudah ya dipahami. Karena Anita belajar, tujuannya Anita belajar dengan giat, ingin mencapai adanya hubungannya, tujuannya. Ia ingin lulus beasiswa. Mungkin seperti itu sederhananya ya. Boleh dicatat juga teman-teman. Nanti bisa dicari tipe-tipe soal seperti ini. Oke, next lagi. Kita sudah masuk ini di bagian bagaimana sih di dalam tes UKBI nantinya untuk sesi 2 merespon kaidah. Kan kemarin sudah mendengarkan ini adalah merespon kaidah. Bisa kita lihat gambar pertama nih teman-teman. Nah, ini ya gambar pertama pada sesi kedua merespon kaidah, petunjuk pelaksanaan teks akan muncul. Di sini sesi 2 berisi soal penggunaan kaidah bahasa Indonesia. Nah, perhatikan dua bagian yang bergaris bawah. Nanti ada akan soal di garis bawahi. Nah, kemudian pilih bagian yang salah dalam penggunaan kaidah bahasa Indonesia. Sesuai tadi tips yang pertama, teman-teman harus menguasai dari 8 tadi materi tipe atau kisi-kisi yang saya sampaikan. Paling tidak itu adalah dasar bahasa Indonesia yang bisa teman-teman harus kuasai untuk menjawab sesi kedua ini. Kemudian abaikan bagian yang sudah benar. Jangan sampai kalau teman-teman anggap misalnya opsi A atau opsi B. Teman-teman lihat opsi A itu ternyata sudah benar. Abaikan saja. Jangan sampai itu menguras waktu teman-teman dalam membaca. Jadi langsung fokus to the point-nya ke opsi yang kurang tepat dalam struktur kaidah penulisannya. Kemudian, hanya ada satu jawaban, pilih untuk setiap soal. Nah, teman-teman boleh pilih jawabannya A, B, C, atau D. Kemudian jumlah soal dan lama waktu ujian tergantung pada estimasi kemampuan teman-teman. Nah, jadi waktunya di sini kemarin itu tergantung bagaimana cara teman-teman menjawab, nanti akan berdampak kepada waktu teman-teman mengerjakan. Ya. Biasanya kemarin itu maksimalnya ada 40 menit. Nah, kemudian teman-teman ingat setelah muncul petunjuk seperti itu, teman-teman bisa klik mulai, baru iya konfirmasi untuk melanjutkan teks. Ini adalah bentuk soalnya, soal nomor 1. Ada pilihannya, teman-teman mendapat kesempatan untuk memilih soal A atau B atau C atau D. Ini yang saya maksud ya, teman-teman. Jika teman-teman melihat ada bagian, misalnya ini X yang salah, Y yang benar. Teman-teman boleh abaikan pilihan Y. Tidak usah terfokus ke situ. Cukup fokus ke X. Baru next. Manfaatkan waktu semaksimal mungkin ya teman-teman dalam menjawab. Kemudian pada sesi 2 ini juga merespon kaidah dapat langsung berlanjut ke paket soal berikutnya tanpa harus menunggu waktu berakhir. Klik tombol selesai agar Anda dapat melanjutkan seleksi ke sesi selanjutnya. Nah, oke, mungkin sampai sini sudah jelas ya, teman-teman. Oke, kita masuk di soal, ya. Soal 1. Tolong support saya dalam perlombaan ini. Pilihannya A, dukung, B, bantu. Dan Y, baik, aku akan ikut menyiapkan semuanya. C, iya, D, siap. Silakan teman-teman, ingat clue-nya ketika teman-teman mendapat contoh soal seperti ini, teman-teman fokus ke kalimat yang, temukan dulu kalimat yang benar ya. Struktur kalimat SPOK-nya yang sudah benar, kaidah penulisannya dengan benar, kalimat aktif, ataukah teman lebih efektif dari segi katanya. Nah, teman-teman fokus di situ. Kalau sudah ada, abaikan dan lihat yang salah, langsung pilih jawabannya. Nah, silahkan dijawab teman-teman. B. Apa B jawabannya ini teman-teman? Oke, kita lihat. Yang lain bagaimana? Silahkan jawab. Apa jawaban soal nomor 1? Apakah B? Oke, mari kita lihat.
Ternyata jawabannya adalah A, teman-teman. Ingat ya, ada juga dalam tadi ada kaidah materi sebelumnya, ada kata serapan juga. Nah, di sini teman-teman harus perbanyak lagi kosakatanya. Nah, jangan sampai teman-teman menganggap bahwa bahasa Indonesia tidak mesti teman-teman juga mesti harus mengenal serapan apa saja yang ada dalam bahasa Indonesia. Jadi perbanyak berlatih lagi. Nah, di sini, tolong support saya dalam perlombaan. Kata support adalah kata tidak baku, serapan dari support. Kata baku dalam bahasa Indonesia yang sesuai adalah dukungan. Dukung, ya, mendukung. Bantu itu berarti memberikan pertolongan. Support itu memberikan dukungan. Sini sudah jelas ya, teman-teman. Nah, kita next lagi. Jadi, teman-teman boleh catat. Ternyata ketika teman-teman salah di di soal nomor 1, teman-teman boleh cari lagi soal seperti ini. Ada di YouTube. Maaf ya, teman-teman belum saya share. Nanti setelah semua materinya selesai, Insya Allah nanti saya akan share semua materi dan link yang tempat saya untuk belajar UKBI. Ya. Oke, boleh dicatat. Ternyata tipe soal seperti ini teman-teman masih kurang. Ingat ya, kuncinya dalam menjawab teman-teman kalau sudah menemukan struktur kata kalimat X atau Y yang benar, tolong diabaikan, langsung fokus ke kalimat yang kurang tepat. Nah, dan dilihat. Dan teman-teman harus perbanyak lagi pembendaharaan kata dari segi kata serapan, dari kata baku lainnya ya. Oke, soal nomor 2. Kalimat pertama, manakah makanan ini sangat enak dimakan saat panas? Pilihannya adalah A, sedang disantap, B, lezat dimakan. Kalimat kedua, benar, apalagi ketika cuaca dingin. Pilihannya, waktu cuaca dingin, dan D, waktu hujan turun. Nah, maaf di sini ada garis bawahnya. Di sini yang digaris bawahi adalah sangat enak yang digaris bawahi, dengarkan ya, maaf karena di ketinggalan saya garis bawahi. Kemudian yang digaris bawahi di sini adalah ketika cuaca dingin. Nah, kira-kira apa yang tepat teman-teman? Boleh fokus dulu. Boleh dijawab. Ayo teman-teman, boleh pilih jawabannya apa kira-kira menurut teman-teman. Teman-teman ingat fokus dulu kalimat yang benar. Sudah ketemu kalimat yang benar, teman-teman pindah ke kalimat yang kurang tepat. Nah, jadi teman-teman lihat apa sih yang tidak sesuai dengan strukturnya, ataukah kalimat yang kurang efektif, kata yang tidak baku di sini ada atau tidak. Nah, teman-teman amati. Dari sini teman-teman harus jeli. Ada nih yang sudah Teman-teman ingat ya, hanya pilih satu jawaban. Kak Gratia 7 hanya memilih satu jawaban. Kalau dalam menemukan tipe soal seperti ini, hanya pilih satu jawaban, satu opsi saja. Nah, A atau B atau C atau D. Nah, semacam pilihan ganda. Tapi betul-betul perlu ketelitian dan pemahaman teman-teman. Apa nih? Ayo yang lain. Sudah ada bervariasi nih jawabannya. Tadi kompak bisa jawab B, B, B. Sekalinya ini bervariasi. Jawabannya sudah mulai bervariasi. Ada A, ada B, ada C. A, B, C, ada D. Ada yang mau D? Ayo ingat. Ingat katanya ya. Nah, ingat clue-nya, teman-teman. Kalau sudah ada kata yang tepat, struktur yang tepat, kata yang baku, oke, stop sampai situ. Tidak usah dipilih opsi yang ada di bawahnya. Langsung ke kalimat selanjutnya. Cari kata yang kurang tepat.
Apa? C, B, D. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Oke, kita coba. Deng, ternyata jawabannya adalah D, teman-teman. Percakapan X menyatakan bahwa makanan enak dimakan saat panas. Nah, di sini strukturnya sudah benar, sudah sesuai. Kemudian jadi langsung kita abaikan untuk kalimat X, langsung ke Y. Y menimpali menguatkan pernyataan itu, artinya memberi waktu yang kontraks namun relevan. Kapan makanan hangat dan sangat cocok? Saat cuaca dingin atau hujan. Pilihan D, ketika hujan turun, lebih spesifik sesuai konteks yang meningkatkan kenikmatan makanan hangat. Tapi ada sebab akibatnya. Coba difokuskan dulu teman-teman. Benar, apalagi ketika cuaca dingin. Ketika cuaca dingin, yang sesuai itu adalah ketika hujan turun. Teman-teman pahami dulu strukturnya. Apalagi ketika cuaca dingin. Cuaca atau suhu? Yang sesuai adalah ketika hujan turun. Bisa ya dipahami? Oke, kita next lagi teman-teman. Soal nomor 3. Boleh nih teman-teman on mikrofonnya supaya lebih terasa diskusinya malam ini. Contoh soal nomor 3 boleh dibaca. Panitia mengundang seluruh warga negara yang telah memiliki hak pilih. Nah, kira-kira ini masuk di kaidah bahasa loh, penulisan teman-teman. Yang tadi, kisi-kisi yang tadi saya sampaikan. Bagaimana penulisan yang tepat. Kata yang efektif, penulisan yang benarnya. Apa nih? A, B, C, D. Ayo silahkan dijawab. Ayo, ayo. Iya betul sekali Kak Rodia. Di sini rata-rata soal UKB itu menjebak. Jadi perbanyak latihan soal. Apalagi kosakata, kemudian kata baku, penulis. Jadi tipsnya juga yang kemarin saya tekankan, teman-teman berlatih dalam mengetik. Kalau mengetik entah itu menyampaikan pesan dalam WA, berkomunikasi dengan teman, gunakan kalimat bahasa Indonesia yang sesuai. Di situ teman-teman akan secara tidak langsung akan berlatih dengan sendirinya juga dalam penulisan. Boleh pilih dua nggak? Nggak boleh. Kan tadi yang tadi itu opsinya penjelasannya di awal sesi kedua merespon kaidah itu hanya boleh memilih satu. Berarti teman-teman tentukan satu jawaban yang dianggap paling benar. Ayo, ayo. Teman-teman boleh di-download KBBI ya di HP-nya supaya untuk memastikan setiap perkataan teman-teman penulisannya benar atau tidak. Ya, tipsnya. Oke, mari kita cek. Ternyata jawabannya adalah B, teman-teman. Ada yang benar? Oke. Tuh, Kak Bagas B, good job. Yang lain yang masih kurang tepat jawabannya boleh berlatih lagi. Nah, teman-teman berlatih menulis, berlatih lihat perbanyak membaca, juga lihat bagaimana struktur kepenulisan kalimatnya. Jadi teman-teman bisa terbiasa melihat. Bahasa Indonesia itu gampang-gampang susah loh teman-teman. Apalagi teman-teman yang ingin sesuai dengan niat predikat yang atau skor yang telah ditentukan nanti BU. Jadi teman-teman persiapkan dirinya, perbanyak latihan. Oke, Kak Muhammad Isran Darmawan, silahkan yang mau bertanya. Terima kasih Kak. Tapi izin bukannya ini alasannya sama-sama benar ya Kak? Yang mana? Yang C dan yang B Kak? C dan Yang B Kak? B. Coba kalau sama. Oh iya. Oh iya, maaf teman-teman. Sepertinya saya di sini salah tulis ya, maaf sebelumnya ya teman-teman. Betul sekali, terima kasih Kak atas
apa sarannya tadi? Harusnya di sini hanya salah satu ya. Maaf di sini terjadi kesalahan dalam pemilihan opsi. Nanti teman-teman hanya pilih satu. Oke? Karena yang iya, oke teman-teman. Terima kasih, Kak. Oke, selanjutnya ya. Soal keempat. Badan Meteorologi mengeluarkan peringatan dini terhadap kemungkinan cuaca buruk. Nah, silahkan dijawab teman-teman. Kira-kira yang mana yang benar? Cuaca spasi buruk, peringatan dini, peringatan awal. Oke, boleh dijawab. Ayo teman-teman, silahkan. C. Nah, kalau tips menjawab soal ini, teman-teman, kalau jangan terkecoh dengan kata yang sudah baku, teman-teman. Lihat penulisan yang kurang tepat. Fokus ke penulisan yang kurang tepat, ya. C. Mari kita lihat jawabannya. Betul sekali, C. Wah, teman-teman ini sudah mulai fokus. Oke, alasannya peringatan dini sudah benar. Nah, itu tadi clue-nya. Tolong fokus di kalimat kata yang struktur kata yang sudah benar. Boleh teman-teman abaikan. Fokus ke penulisan kata yang kurang tepat. Cuaca buruk harusnya ada spasi. Nah, harusnya dipisah cuaca buruk. Oke. Selanjutnya, soal nomor 5. Silahkan teman-teman, ini sudah ada garis bawahnya. Fokus di garis bawah, silahkan dibaca. Seharusnya ditertibkan pedagang kaki 5 oleh Pemda. Ingat, ada kalimat pasif dan ada kalimat aktif. Kira-kira ini minta, langsung harus kita peka. Berarti ini minta kalimat yang aktif. Karena yang muncul adalah kalimat pasif. Ayo, kalimat aktifnya yang mana? Ingat strukturnya kalimat pasif. Kalimat pasif itu di mana objeknya ada di depan, subjeknya ada di belakang, dan diikuti oleh kata oleh. Jadi, boleh ketika mau diubah ke kalimat aktif, teman-teman langsung dibalik saja, kembalikan posisinya. Subjek ke depan. Oke, apa jawabannya? Oke, B. Good job. Oke, B, mari kita cek. Betul sekali. Nah, B ini bisa kita analisis. Pemda menertibkan pedagang kaki 5 dan menindak tegas mereka yang melanggar aturan. Nah, sesuai struktur ya tadi. Kita next lagi soal nomor 5. Soal nomor 6. Ini ada penulisan huruf kapital, gelar. Biasanya juga ada loh teman-teman dalam tes UKBI. Penulisan gelar, penulisan huruf kapital. Jadi teman-teman perlu banyak melihat referensi gelar, referensi penulisan huruf kapital. Nah, boleh dicatat-catat sedini mungkin teman-teman berlatih. Ayo, A atau B? Ini ada 2 kalimat ya, teman-teman. Di sini yang saya berikan opsi juga di sini ada di garis bawahi. Selama kurang lebih 2 tahun, harusnya ada garis bawahnya di situ. Nanti di soal struktur kaidah biasanya juga diberikan garis bawah untuk kalimat yang kurang tepat. Tapi ada juga soal yang membutuhkan analisis teman-teman. Betul-betul tidak diberikan garis bawah. Teman-teman harus lihat apa clue-nya. Tipsnya,
Di sini teman-teman baca dulu pilihan jawabannya. Kalau ada yang tidak sesuai boleh di skip. Kalau teman-teman sepertinya ini sih yang mau diperbaiki, teman-teman fokus di situ saja. Oh iya, pantas Kak Bagas dapat. Oke, ayo yang lain gimana? Oke, kita cek. Betul, jawabannya adalah B. Ingat ya teman-teman, ketika penulisan ini, aduh, maaf ya. Aduh. Oh iya, ini soal terakhir ya teman-teman. Nah, ini tadi, ingat yang ingin saya sampaikan, selama kurang lebih 2 tahun. Nah, baik dalam kepenulisan bahasa Indonesia itu, kata 2 tahun ditulis sesuai dengan ejaannya 2 tahun, tidak ditulis dengan angka. Kecuali adanya persentase atau tolak ukur nilai yang mau diukur. Jumlah persentase itu di penulisannya menggunakan angka. Nah, kemudian kita cek ini gelar dokter gigi, DRG. Penulisannya huruf kapital, gelar dokter gigi, kemudian DRG. Oke, sepertinya sudah jelas ya. Sampai di sini. Oke, ada yang mau bertanya dulu, teman-teman? Saya kasih kesempatan untuk bertanya. Mengingat waktu kita hanya sebenarnya sampai di jam 8 ya teman-teman kalau berdasarkan WIB. Kalau di WITA itu di jam 9 batas waktu kita teman-teman belajar ya. Oke, Kak Baga silahkan. Ingin bertanya Kak, Silahkan. terkait yang sesi kedua ini, kita baiknya tuh ngerjainnya pelan-pelan aja atau cepet gitu biar nanti dapat soalnya lebih banyak. Bagikan teman-teman. Oke. Kalau baiknya teman-teman itu tetap mengingat waktunya tetapi lebih konsentrasi, lebih teliti untuk tes sesi yang kedua karena banyak yang bisa jadi pengecut teman-teman. Ya, jadi ketika teman-teman menjawab lebih cepat juga akan berdampak kepada waktu teman-teman mengerjakan, akan mendapatkan tambahan waktu lebih lama pengerjaannya. Tetapi ketika teman-teman menjawabnya agak lama, berarti berdampak juga ke waktu teman-teman akan berkurang. Tetapi poin penting yang saya tekankan teman-teman baiknya lebih teliti, lebih jeli dalam melihat soal-soal struktur kaidah. Oke. Kak Atifah, boleh silahkan Kak Atifah. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya Kak. Kak, saya mau nanya Kak terkait simulasi UKBI Kak yang di bawah naungan Mendasmen. Saya udah coba buka linknya Kak, tapi nggak bisa daftar gitu Kak, karena jadwal simulasinya nggak muncul gitu Kak. Terus ada pilihan kota juga, instansi juga. Itu dilakukan simulasinya offline apa gimana Kak? Soalnya udah coba beberapa kali nggak bisa gitu Kak. Maaf Kak, boleh diulang dulu soalnya Saya kurang udah kejelasan. saya udah coba buka link simulasi UKBI Kak, Iya. tapi nggak bisa daftar Kak karena di jadwal simulasinya itu nggak muncul bulan dan pekannya Kak. Terus ada pilihan kota sama instansinya gitu Kak. Itu dilakukan ujiannya offline apa online Kak? Kalau simulasinya itu online biasanya. Jadwal simulasinya nggak muncul Kak. Itu
gimana ya, Kak? jadwal simulasinya biasanya itu langsung muncul, langsung pada saat kita pada saat kita mendaftar langsung muncul Kak, langsung simulasi. Udah beberapa kali coba nggak bisa, Kak. Atau boleh share screen, Kak? Ya. Maaf Kak, izin menambahkan. Oke, Kemarin boleh. aku juga nyoba untuk daftar UKBI, untuk daftar simulasinya, dan itu kan aku udah masukin, udah aku isi semua, cuma bulan dan pekannya juga kosong, karena hanya ada pilihan pilih gitu, jadi nggak tulisan Januari, Februari gitu Kak. Terus akhirnya nggak bisa daftar Kak, karena nggak ada pilihannya. Nah itu terus aku cek kan, katanya kalau di aplikasinya sendiri sih bilangnya suruh cek jadwal simulasi dan juga cek apakah instansinya itu terdaftar atau gimana gitu, Pak. Nah, itu gimana ya? Soalnya mau nyoba simulasi tapi nggak bisa. Sepertinya kayaknya pengaruh server sih teman-teman. Padahal kemarin saya cek itu pas setelah kita kemarin Zoom itu masih bisa masuk teman-teman. Sepertinya pengaruh server. Ini Kak, tapi udah beberapa kali gitu nyobanya, Oh, Kak. sudah beberapa Iya, kali. Kak. Nggak bisa-bisa juga, Kak. Coba ya kita cek dulu. Oke, teman-teman sudah isi ya tadi di sini. Sudah. Yang Sudah Kak. udah, Kak. Ini Kak, sudah dari kapan ini mendaftar? Udah beberapa kali ya, Kak, nyobanya. Tapi nggak bisa-bisa gitu daftarnya, Kak. Sudah 3 kali dari kemarin atau sudah Udah, beberapa Kak. hari yang Udah lalu? 5 kali coba udah. Tapi pas di jadwal simulasinya tuh nggak muncul gitu, Kak. Pilih sama pekannya tuh, Kak. Sepertinya kayaknya masih proses kayaknya nih, teman-teman. Atau nanti saya tanyakan coba juga sama teman-teman yang di Balai Bahasa ya, teman-teman. Keluhannya. Baik, Kak. Iya, Terima kasih, Kak. oke. Karena ini juga ada Sandi saya kelupaan teman-teman. Ada masalah sedikit terkait email saya. Bagaimana teman-teman yang lain? Masih ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan untuk malam ini. Kak Felicia, Kak izin tanya, kalau sebagai siswa SMA yang baru saja dinyatakan lulus itu termasuk masih pelajar atau mahasiswa? Kan di situ ada instansi. Nah, baiknya masuk di pelajar itu kemarin kayaknya Kak Ulil ya yang daftar berdasarkan
lembaga, ikut ke program lembaganya ya, nggak salah gitu. Felicia. Instansinya ikut ke sekolah. Iya, seperti itu Kak Naswa. Seperti tampilan yang ini teman-teman. Pada saat simulasi juga sama prosesnya menjawab. Waktu tidak muncul, nanti setelah selesai baru muncul waktu tersisa segini. Jadi akan berdampak ke soal selanjutnya. Iya, sebagai pelajar. Karena kan kalau sebagai mahasiswa belum ada KTM-nya, kartu tanda mahasiswa. Kartu tanda. Itu Kak Sulfa. Bagaimana teman-teman yang lain? Kita cukupkan di menit ke-15 ya, karena mengingat waktunya sudah lewat. Kak, izin nanya, ini nanti PPT-nya di-share apa enggak, Kak? Boleh diulang, Kak Isna ini? Ini nanti PPT-nya di-share apa enggak, Kak? Di-share nanti sekalian sama materi yang kemarin supaya tidak terpotong-potong. Nanti setelah materi ketiga, sesi ketiga saya share ya. Mentoring ketiga terkait UKBI supaya materinya tidak terpotong-potong kan teman-teman, sesuai dengan tahapan UKBI. Sesi 1, sesi 2, sesi 3. Gitu ya. Kak Isna ini sudah jelas. Jelas, Kak. Makasih banyak ya, Kak. Oke, bagaimana teman-teman sudah? Aku mau ngasih tugas nih untuk teman-teman. Tugas terakhir untuk malam ini. Silahkan dengarkan baik-baik teman-teman ya. Dilihat baik-baik. Nah, ini adalah soalnya. Nanti cara jawabnya, teman-teman silahkan screenshot, kemudian boleh tambahkan bukti dokumentasi atau apapun itu, nanti di-upload di story, kemudian tag Yuk Asa, tag akun IG ku juga, nanti yang jawabannya benar akan di-repost ya. Baik, Kak. Oke, silahkan teman-teman. Dan tambahkan, berikan alasan dari pilihan jawabannya. Dalam artian dipertanggungjawabkan pilihannya ya. Baik, Kak. Oke. Dah, 1, 2, 3. Screenshot. Oke, sudah teman-teman? Oke, baik. Mungkin sudah ya. Alhamdulillah kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga materi pada malam hari ini sesederhana mungkin yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan ilmu juga untuk teman-teman, dan lebih penting ilmu adalah ilmu yang dibagikan, karena ilmu akan tidak berkurang ketika teman-teman juga membagikan, men-share kepada teman-teman yang lain. Semoga ikhtiar kita menjemput untuk menyusun atau memenuhi berkas BU di tahun 2025 ini Allah mudahkan ya teman-teman. Lebih dan kurangnya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman.